Spotify, Audios, Google, Research, WhatsApp, Status, PayPal, MetaMask, Uber, Dimo, YouTube, Livepeer, Google Maps, HiveMapper, Chrome, Brave, LinkedIn, Pinterest, Spotify. Oke, para pioneer, selamat datang kembali di channel Pi Network Update ini, teman ya. Oke, teman, kali ini saya akan memberikan sedikit share ilmu pengetahuan saja ya, bukan update Pi Network terbaru ya. Kalian bisa lihat dan baca sendiri itu di aplikasi Pi Network kalian dan di medsos, di web resminya Pi Network, teman ya. Kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu pengetahuan baru, mungkin bukan baru ya, mungkin yang mengulang lagi ya, mengingatkan kembali kalian ya, kenapa Pi Network ini bisa digadang-gadang sebagai project yang memang banyak keunggulannya di samping project-project yang lain, teman ya. Oke, teman ya, salah satunya seperti yang video di awal, bahwa Pi Network ini menggunakan versi webnya ya, web versinya versi 3.0, teman-teman ya. Oke, kita langsung lihat ke layar desktop, teman. Kenapa ini kita menggunakan Pi Network, kita menggunakan versi web 3.0, teman? Karena memang banyak kelebihannya ya, walaupun memang ada kekurangannya ya. Nah, kelebihannya kita bisa kutip, teman, dari salah satu situs web ya, yang membahas tentang seputar web versi 3.0 ini ya. Nah, di sini katakan bahwa web 3.0 sangat berbeda dengan web 1 dan web 2. Dilihat dari sistem yang digunakan ya. Jadi web 3.0 itu berjalan menggunakan sistem blockchain, teman-teman ya, yang merupakan teknologi menyimpan data secara decentralized ya, atau desentralisasi ya. Nah, blockchain berjalan dari serangkaian hash yang bersambung antara hash sebelumnya dengan hash yang terbaru, teman-teman. Jadi web 3.0 ini menggunakan merupakan desentralisasi ya, yang berarti di sana tidak ada kepemilikan oleh suatu perusahaan maupun perorangan yang bisa memanipulasi atau apa namanya, menguasai ya dari web 3.0 ini, dan ini bersifat open source ya untuk web 3.0 ini. Nah, jika dibandingkan dengan web 1 dan web 2 yang masih menggunakan centralized, tentunya ini salah satu kemajuan besar ya di Pi Network, karena menggunakan, di samping karena sudah menggunakan teknologi blockchain ya, tentunya dengan menggunakan web 3.0 ini akan lebih cepat, lebih aman, teman-teman ya, karena tidak bisa dimonopoli oleh suatu perusahaan atau seseorang. Nah, mengenal lebih dalam tentang web 3.0, teman-teman, di sini katakan bahwa sangat berbeda ya. Web 3.0 ini dilihat dari sistem keamanannya yang lebih canggih, teman-teman ya, dan sangat sulit untuk dihack. Jadi web 3.0 ini melihat dari keunggulannya, yaitu ya lebih aman ya dari segi keamanan ya, lebih transparansi ya. Nah, di web 3.0 karena bersifat decentralized, teman-teman ya, di sini katakan web 3.0 ini menawarkan sistem keamanan yang lebih canggih dibanding versi sebelumnya ya, dan sangat sulit untuk dihack. Nah, kenapa sangat sulit untuk dihack, teman-teman? Karena sifatnya yang decentralized ya. Nah, arti decentralized itu begini, semua komputer yang terhubung ke web 3.0 ini menyimpan hash dari komputer lain. Nah, sehingga dengan begitu ketika hacker ingin menghack ya suatu sistem web 3.0, tentunya hacker tersebut harus menghack semua komputer yang terhubung di dalam sistem blockchain web 3.0 ini, tentunya yang jumlahnya mungkin ratusan sampai jutaan komputer. Jadi hampir mustahil ya untuk hacker ini menghack sistem blockchain, apalagi menggunakan web 3.0 ini, teman-teman ya. Nah, kenapa begitu? Karena sebabnya sistem blockchain ini bersifat transparan ya, transparan, dan semua aktivitas di dalam blockchain tersebut dapat tercatat di buku jurnal digital, teman-teman. Jadi keunggulan web 3.0 ini dapat kita simpulkan adalah segi keamanan ya, transparansi, dan anonimitas. Jika web 2.0 hampir bisa merekam seluruh aktivitas kita, di web 3.0 ini semuanya akan terenskripsi, mulai dari nama, email, ataupun alamat tempat tinggal. Jadi keunggulan web 3.0 ini secara sederhana, teman-teman, dari segi keamanan lebih aman ya, dari transparansi lebih transparan, dan dari segi anonimitas ini lebih terenskripsi. Jadi segala sesuatu ini tidak bisa diakali ya untuk di web 3.0, di blockchain ini tidak bisa dirubah
sedetail apapun, sekecil apapun hash yang sudah atau transaksi yang sudah terjadi tidak bisa dimanipulasi, karena kalau ingin memanipulasi atau menghack suatu hash misalnya atau suatu transaksi, maka harus menghack semua komputer yang terhubung di jaringan web 3.0 berdasar blockchain ini. Dan tentunya di samping ada kelebihannya, tentunya ada kelemahannya teman ya. Kelemahan dari web 3.0 ini sebetulnya ya mungkin ini hanya bagian kecil saja ya, karena memang mau tidak mau karena bersifat aman, terenkripsi dengan baik, makanya ini dimanfaatkan oleh segelintir orang ini web 3.0 ini untuk dijadikan media transaksi ilegal seperti pencucian mata uang. Nah, kenapa tidak bisa dilacak ya? Karena di web 3.0 ini kelemahannya ya tidak dapat melacak identitas pelaku ya. Karena jika transaksi ini dilakukan melalui web 3.0 ini hanya bisa melacak transaksi secara hash ya, tanpa mengetahui siapa pelaku di balik transaksi tersebut. Jadi di web 3.0 ini berdasarkan kelemahan web 3.0 ini ya, tidak bisa dilacak untuk transaksi mungkin yang negatif ya, yang ilegal itu tidak bisa dilacak siapa pelakunya, siapa pengirimnya, siapa penjualnya. Yang tercatat yang bisa kita lihat hanya hashnya, hanya riwayat transaksinya. Kita tidak bisa mengetahui siapa pemilik address tersebut, misalnya address penjual siapa, address penerima siapa. Jadi hanya bisa dilihat hashnya saja, transaksinya saja, tanpa bisa diketahui siapa pemilik dari hash tersebut ya. Makanya ini bisa digunakan oleh orang-orang yang memang negatif untuk dijadikan media transaksi ilegal teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman ya segala sesuatu ya, teknologi apapun itu pasti ada positif ada negatifnya. Gimana cara kita menanggapinya aja, cara menggunakannya aja, karena di YouTube itu pun begitu ya. YouTube adalah satu media platform berbagi informasi berupa audio visual. Tentunya kalau kita berbagi hal atau share hal yang positif tentunya akan bersifat positif, tapi sebaliknya kalau kita share sesuatu audio visual yang negatif dan tentunya dampaknya akan negatif ya. Jadi teman, intinya kelebihan web 3.0 ini ya lebih aman, lebih cepat ya, lebih transparan, lebih terenkripsi dan lebih terdesentralisasi. Tentunya tidak dapat dimanipulasi, dikuasai oleh seseorang atau suatu company apapun ya. Jadi teman, itu ya. Sekarang saya akan sedikit mengedukasi kalian nih, jangan hanya bisanya klik petir saja. Tentunya harus bisa mendalami lagi, menggali lagi kenapa ini Pi Network ini digadang-gadang salah satu project yang luar biasa, karena memang di samping foundernya salah satu pakar blockchain, tentunya teknologi di balik Pi Network pun ini selangkah lebih maju lagi dibanding teknologi yang diusung oleh project-project yang lainnya teman ya. Itu informasi saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam putih, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.